Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Bacaan-bacaan di hari ini mengajak kita semua untuk melihat bagaimana praktek pengalaman hidup doa kita. Kita masih ada dalam Injil, dalam tahun C bersama Lukas. Udah di penghujung ini, udah 30, berarti tinggal 3 minggu lagi kita lalu masuki nanti tahun baru liturgi gereja. Panjang tahun ini kita diajak oleh Lukas. Injil Lukas yang sering disebut baik Injil belas kasih, Injil kerahiman ilahi, Injil yang memberi perhatian khusus kepada mereka yang lemah, mereka yang miskin, kaum perempuan, kaum asing, kaum yang terpinggirkan. Dan selain itu, Injil Lukas dikenal juga sebagai Injil doa. Dan hari ini kita diingatkan akan apa itu doa dalam hidup kita sebagai orang Kristiani. Dalam semua tradisi agama-agama besar dalam dunia ini, 3 unsur penting dalam praktek hidup beragama, yaitu berdoa, bangun relasi dengan Tuhan. Yang kedua, ada yang namanya pantang puasa, mati raga. Itu ke dalam diri kita, mengenali diri kita, relasi kita dengan diri sendiri. Dan juga ada yang namanya amal kasih. Itu relasi kita dengan sesama. Jadi kita diingatkan bahwa apa itu makna doa yang sejati. Dan menjadi sangat jelas juga di dalam Injil Lukas, bahwa doa bukan sekedar minta dan minta. Itu doa pengemis. Orang beriman tidak doa pengemis. Kalau doa Anda, doa kita isinya minta dan minta, itu doa pengemis. Nah, Anda doanya di mana ini? Doa itu membangun relasi dengan Tuhan. Dan membuat kita sadar diri. Siapa kita, siapa Tuhan. Kita diajak untuk menyadari diri kita sebagai makhluk di hadapan Sang Khalik, Sang Pemilik kehidupan, supaya kita bisa bertindak dalam tingkah laku perilaku yang benar. Dan itu yang dikatakan tadi, orang ini pulang sebagai yang dibenarkan oleh Allah. Nah, beberapa minggu yang lalu, temanya sangat berkali-kali bicara tentang iman. Nah, iman yang bagaimana itu soalnya? Minggu lalu dikatakan, apakah anak manusia mendapatkan iman di muka bumi ini? Belum ada doa lagi, tambahkanlah iman kami. Maka kita diajak untuk bahwa dibenarkan oleh Allah karena menghayati iman dengan benar. Berarti apa? Benar ajarannya. Santo Paulus berkali mengingatkan. Benar ajarannya yang diikuti. Bukan ajaran sesat. Ajaran gereja yang Katolik yang benar. Ikuti. Yang kedua, ini masih oke. Yang kedua adalah benar ibadahnya.
Ya berarti devosinya ini bulan Oktober, ya doa rosario bulan rosario. Ikut ke gereja dan doa-doa yang lain. Devosi. Ini tahun jubileum, ada yang ziarah sana sini. Benar ibadahnya, doa-doanya, ibadahnya benar. Tapi masih ada satu lagi, yang kebanyakan banyak yang tidak nyampe. Yaitu benar kelakuannya, benar perbuatannya, benar tindakannya. Ortodoksi, ortolatria, dan ortopraksis. Nah yang ketiga ini yang dibicarakan dalam bacaan-bacaan hari ini. Benar praktek hidupnya. Benar praktek hidupnya. Itu berarti menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dan kita menjadi hamba Allah, ciptaannya, dan sekaligus dipanggil untuk menjadi anak-anaknya yang hidup dalam kebenaran iman kita. Dan iman yang benar, iman yang hidup, iman yang menyala adalah seperti dalam tema kunjungan Paus Fransiskus yang lalu, juga sebagai tahun tema KAJ, beriman, saudara, bela rasa. Ini baru benar kalau satu kesatuan. Iman yang benar, indikatornya apa? Salah satu indikator pokok. Kalau orang bisa bersaudara dengan semua orang. Itu yang dikasihkan Paus Fransiskus dalam Fratelli Tutti. Dan kalau persaudaraan kita sungguh Kristiani, buahnya adalah bela rasa, kepedulian, kasih. Lebih-lebih, sebagai tema kita tahun ini, perhatian lebih kepada mereka yang lemah, miskin, menderita, tersingkir. Itu baru ketahuan iman kita benar. Karena bisa saja bahkan doanya salah. Jadi diingatkan doanya salah. Jadi tidak semua doa benar loh. Bahkan ibadahnya doanya salah. Ini yang disampaikan Yesus hari ini. Doamu bisa salah seperti juga yang dikatakan oleh Santo Yakobus. Santo Yakobus bab 4 ayat 3. Apa yang dikatakan Santo Yakobus? Ya, doanya bisa salah. Ajarannya benar, doanya salah, hampir pasti kelakuannya salah. Doanya benar aja, belum tentu perbuatannya benar. Apalagi doanya salah. Ini yang dikatakan Santo Yakobus. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab, kenapa disebut salah? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah ini. Ya, doanya bisa salah. Maka kita bisa belajar di Santo Ignatius Loyola. Dalam latihan rohani, kalau minta pada Tuhan itu jelas. Biasanya kita minta, Tuhan saya minta sukses. Minta lancar usahanya. Minta panjang umur. Minta sehat. Titik. Santo Ignatius Loyola mengajari kita berdoanya yang komplit. Mohon apa,
Untuk apa? Supaya apa? Lah itu harus komplit. Ya. Mohon apa? Untuk apa? Supaya apa? Ada ujungnya. Kalau untuk memuaskan hawa nafsu, ego, salah. Minta panjang umur, tidak ada yang salah. Tapi untuk apa kalau panjang umur? Buat apa? Gunakan untuk apa umur panjangmu? Hari ini sore tadi jam 4 ada misa syukur untuk ulang tahun oma opa itu. Panjang banyaknya umur bisa berarti apa? Ada dua. Tambah bijaksana seperti Mazmur 90. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Dan Mazmur 90, usia kami 70. Kalau kuat 80. Maka ajarlah kami menghitung hari hidup kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Itu harapannya. Tapi jangan lupa, makin banyak usianya, makin banyak umurnya, makin banyak kemungkinan berdosa. Jangan lupa. Jangan lupa. Makanya minta panjang umur untuk apa? Anda sehat terus ngapain? Anda dapat sukses usahanya terus ngapain? Itu yang penting. Kalau doanya minta, minta dan minta itu doa pengemis. Tapi hanya minta dan minta tanpa ada yang mau diarah, doa egois, doa narsis. Ya? Nah sekarang lihat doa kita gimana ini. Ya kalau Anda sukses selalu Anda menjadi lupa Tuhan, bisa. Bisa. Nanti lupa istrinya, lupa anaknya, bisa. Maka dikatakan Ibu Teresa Kalkuta itu yang ada di depan sana itu. Kita dipanggil untuk setia, bukan untuk sukses. Kalau hanya sekedar sukses, mungkin Anda tidak setia kepada Tuhan. Tidak setia kepada pasangan, tidak setia kepada janji-janji, dan juga mungkin sumpah jabatan. Jadi jelas ya, jangan hanya minta, dan minta pun jelas, ada tujuannya. Itulah doa di mana kita menjadi semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Maka doa bukan sekedar minta. Doa dalam Injil Lukas bisa belajar dari Yesus sendiri yang membangun kedekatannya dengan Bapa dalam doa. Dalam setiap peristiwa-peristiwa Yesus. Anda baca dalam Injil Lukas. Selalu diawali dengan pembukaan. Pagi-pagi benar. Ia menyendiri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Atau kadang-kadang katakan, ya tempat yang sunyi dan semalam-malaman berdoa. Selalu dalam peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Yesus, selalu dalam kerangka doa. Membuat keputusan-keputusan memilih para murid, berdoa. Jika doa adalah membangun relasi kita dengan Tuhan, termasuk dalam mengambil keputusan penting dalam hidup Anda. Nah, Anda kalau mau buat keputusan penting, doa tidak. Mohon terang Tuhan tidak. Kalau mau milih jodoh, doa tidak. Kalau mau kontrak dalam proyek-proyek, doa tidak. Diambil atau tidak? Nah ini. Belajar Yesus doa bukan sekedar minta. Membuat keputusan besar dalam hidup. Memilih. Coba bisa memilih yang benar. Mohon terang Roh Kudus, doa. Ini yang diajarkan Yesus.
dalam pergulutan hidup yang harus memilih yang berat. Doa Yesus di Taman Getsemani digambarkan berpeluh keringat bahkan berdarah-darah. Doanya gimana? Ya Bapa, kalau boleh biarlah piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Tidak mudah. Yesus juga bergulat dan berdoa mohon pada Bapa, supaya tetap jadilah kehendak-Mu. Apakah dalam pergulatan berat, pilihan-pilihan sulit, Anda berdoa, mohon terang Roh Kudus agar tetap memilih yang benar, memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau ya pokoknya enak, mudah, gampang, menyenangkan, ajar, habis. Lihatlah Pak Yesus memberi contoh, supaya tidak hanya apa yang menjadi kehendakku. Dan lihatlah bagaimana doa yang tadi gambarkan. Doa kok yang dikatakan aku. Nah, doa apa itu? Itu dikritik Yesus. Doa itu berarti pusatnya siapa? Tuhan. Itu yang benar. Doa kok pusatnya aku. Doa bukan laporan pada Tuhan. Kita udah buat apa. Tadi laporan, saya puasa 2 kali seminggu. Saya ini, saya itu, saya bukan ini, bukan itu. Doa kok isinya saya. Itu doa narsis. Doa narsis. Doa yang benar adalah yang dituju siapa? Pusatnya siapa? Tuhan. Tuhan. Maka tadi doa yang dibenarkan adalah, ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, itu benar. Doa itu pusatnya Tuhan. Maka doa yang sejati itu bukan kalau sebentar lagi kita doa umat ya. Kita ngomong bagaimana? Kami mohon. Kita jawab apa biasanya? Kabulkanlah doa kami atau Tuhan dengarkanlah doa kami, gitu ya. Ya itu enggak ada yang salah. Itu normal. Tapi doa yang sejati adalah akhirnya kita mendengarkan Tuhan. Nah itu. Akhirnya. Bukan Tuhan dengarkanlah kami. Kabulkanlah doa kami, tetapi akhirnya kita mendengarkan Tuhan. Itulah doa yang sejati. Kita mendengarkan Tuhan. Maka itu yang diajarkan Yesus. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Itu yang pokok. Baru ada permohonan-permohonan. Bila kami rezeki, ada yang hilang. Secukupnya. Nah, doa kita hilang. Moga-moga tidak hilang semangatnya. Karena kalau tidak, bablas, rakus, greedy. Kalaupun dalam doa resmi kita tidak ada, berilah kami pada hari ini makanan secukupnya. Moga-moga kita bisa mengatakan cukup. Kalau kita mengatakan cukup, maka kita bisa mulai belajar berbagi. Karena kalau tidak bisa mengatakan cukup, bablas. Jadilah greedy, jadilah rakus, jadilah tamak. Boleh mohon? Boleh. Tapi sekali lagi, seperti dikatakan Santo Ignatius Loyola, kita minta apa? Untuk apa? Supaya apa? Supaya jelas, supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan. Dan sesama dilayani sebaik-baiknya. Baru benar kalau tujuannya itu. Kaya boleh, bukan gak boleh kaya ya. Orang Katolik boleh kaya. Tapi untuk apa itu kalau dikasih? Untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan bagi banyak orang.
bagi keutuhan alam ciptaan. Benar. Maka doanya jangan berhenti minta apa? Titik. Minta apa? Untuk apa? Supaya apa? Supaya jelas nama Tuhan dimuliakan, untuk kebaikan bersama, dan untuk mewujudkan dunia yang lebih adil dan sejahtera. Makanya dikatakan Paus Fransiskus tentang doa. Pertanyaan penutup. Pertanyaan dari Paus Fransiskus. Apakah kita benar-benar berdoa? Nah, ini pertanyaannya. Adakah benar-benar berdoa dalam arti yang sungguh seperti maksud Yesus? Bukan sekedar doa pengemis. Minta, minta, minta lagi. Bukan begitu. Atau doa yang dimaksud untuk egois, narsis. Dikatakan, tanpa hubungan mendalam dengan Tuhan dalam doa, sulit untuk menjalani hidup Kristiani yang otentik dan konsisten. Hanya dengan doa yang mendalam, yang membuat kita relasi dekat dengan Tuhan, membuat kita dapat menghidupi hidup Kristiani yang otentik dan konsisten. Itu diingatkan oleh yang sana ada fotonya itu. Ada relikwinya. Santo Beato Carlo Acutis. Yang mengatakan, ini anak 15 tahun. Jadi mutu hidup tidak ditentukan oleh banyaknya usia. 15 tahun sudah mencapai kesempurnaan. Yang mengatakan apa? Salah satunya, kita semua diciptakan oleh Tuhan original, ori. Tapi kebanyakan mati sebagai fotokopi. Ya gak tahu yang diikut siapa. Ngikuti orang lain. Lebih buruk lagi ngikuti setan, lebih cilaka itu ya. Kita diajak lahir ori. Supaya kita jadi ori, konsisten, otentik. Santo Carlo Acutis, doakanlah kami. Mari kita bangkit berdiri, kita berdebar iman kita. Kita nyatakan iman kita. Credo, credo,